Halo semuanya, jumpa dalam ibadah online kali ini. Sebelum ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai tidur kami tadi malam, dan sekarang kami akan mulai ibadah. Kiranya Engkau sertai selama kami menjalani ibadah, berikan kami kefokusan, dan supaya kami bisa mengerti apa yang nanti akan difirmankan Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan semuanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita ketemu lagi dengan Cici Christine, Koko Henry, dan Kakak April. Tetap semangat ya. Gimana kabarnya? Pasti sukacita. Saat ini kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Tetap semangat, semangat. Hari ini Kak Christine punya satu teman baru. Siapa yang bisa menebak satu teman baru lagi? Kita panggil ya, namanya Kak David. Kak David. Kak David. Ya, ini dia Kak David. Kita kenalan ya. Silakan Kak. Hai, halo. Apa kabar semuanya? Tentunya pasti baik ya. Pasti kabarnya semua pasti baik dan sehat. Ya, perkenalkan nama kakak David Octavianus. Panggil saja kakak David ya. Saya orangnya dari Solo, Sulawesi ya. Atau Sulawesi lah. Ya, kakak bersyukur karena kenapa? Kakak ditempatkan di Korup Surabaya. Lumayan jauh ya dari Sulawesi, naik pesawat dan ditempatkan bersama-sama dengan adik di tempat ini. Ya, mungkin sampai sini saja. Ya, boleh. Terima kasih Kak David. Tetap semangat kita bersama-sama untuk pelayanan di sekolah minggu ini. Ya. Tetap semangat ya adik-adik. Kita pujikan yang lagu kedua yaitu Yesus Pokok.
Tetap semangat sekali lagi. Oh, 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 oh. Yesus pokok, kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku yakin saat kau berfirman. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara pada setiap hati kami masing-masing. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami mau serahkan kakak-kakak kami yang berbicara pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik
adik-adik Sekolah Minggu Korops 2 Surabaya. Nah, kembali lagi nih sama Kak Angel. Nah, kali ini kita mau dengar cerita firman Tuhan yang baru. Semuanya pada nggak sabar kan buat dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun kita kembali virtual, tapi itu nggak mengurangi rasa syukur kita nih sama Tuhan. Untuk terus bersyukur, untuk terus berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kakak mau kasih tema cerita kita pada hari ini, 2 orang anak, dengar dan lakukan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalau kita sering nonton film-film superhero yang ada di televisi, bioskop, itu ada X-Men, ada Superman, ada Spider-Man, dan lain sebagainya. Kita kadang bingung, loh mereka dapat kekuatan dari mana ya kak? Kok bisa punya kekuatan segitunya? Kita kok nggak punya kekuatan kayak mereka ya kak? Kenapa ya? Nah, kali ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus pada saat itu. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius 21 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kakak harap kita semua bisa baca ayat ini. Karena ayatnya cukup panjang, kakak kasih PR buat adik-adik untuk baca di rumah. Tapi kita nanti akan baca juga firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini mengenai pertanyaan kuasa Yesus. Nah, pada saat itu imam-imam Farisi itu datang nih ke Tuhan Yesus. Mereka ini ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka ini benci sama Tuhan Yesus. Jadi mereka itu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dia mencari kesalahan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus tuh jangan melakukan seenak-enaknya gitu loh. Tapi di sini orang-orang Farisi itu emang benar-benar nggak suka gitu sama Tuhan Yesus. Nah, kamu baca ayat yang pertama, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32 ya. Nah, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Bait Allah itu adalah gereja, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya nih, dengan kuasa apakah engkau melakukan semua hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Nah, mereka memberikan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini jawab kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian nih. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaanku, aku akan menjawab pertanyaanmu juga. Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Dan mereka pun diberikan pertanyaan nih sama Tuhan Yesus. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang akan menganggap Yohanes ini seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun jawab nih. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, adik-adik, di sini imam-imam Yahudi ini, mereka ini ingin menjatuhkan Tuhan gitu loh. Jadi banyak hal yang mereka lakukan untuk menjatuhkan Tuhan. Dan adik-adik, ada suatu perumpamaan juga di sini, perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, kita mau baca 2 orang anak ini. Kenapa sih sampai menjadi sebuah perumpamaan? Di sini dikatakan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang paling sulung nih, anak yang paling pertama. Dia ngomong kayak gini, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Terus anaknya ini jawab, baik bapak. Tetapi anak ini gak pergi gitu loh. Dia suruh anaknya, tapi anaknya gak mau pergi gitu. Terus dia datang ke anak yang keduanya atau anak bungsunya. Dia katakan kayak gini, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Nah, anak keduanya ini ngomong, gak mau pak, dia gak mau pergi. Tapi setelah itu dia berpikir-pikir dan dia mulai menyesal nih. Ya udah, akhirnya dia pergi dan melakukan apa yang diperintahkan bapaknya kepadanya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa
pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu akan mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau bertobat nih sama Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Tapi apapun yang kita lakukan, jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita mau menaruh pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan pasti melihat gitu loh apa yang menjadi kesusahan kita, pergumulan kita, dia pasti akan membantu kita gitu. Meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita dalam dua cerita tadi, kita diberikan pengertian nih, diberikan suatu hikmat gitu loh. Kita harus menjadi orang yang seperti apa gitu. Kita harus menjadi orang yang mau bertobat, orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kalian menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman kalian, kalian udah melakukan firman Tuhan gitu loh. Kalian udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kalian juga mau bersyukur untuk setiap keadaan yang sudah kalian terima daripada Tuhan, itu kalian berarti seorang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah tadi, 2 orang anak tadi yang dianggap berdosa itu, jika dia mau bertobat, dia akan mendahului orang-orang yang belum bertobat gitu loh. Jadi ketika dia udah bertobat, berarti dia udah berbalik dari 180 derajat untuk kembali kepada Tuhan gitu loh. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah Tuhan Yesus kisah Tuhan Yesus dalam cerita ini, dia semua ini diajak untuk melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini banyak perintah Tuhan, dan perintah itu tersimpan di mana? Dalam Alkitab, yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu, opsir, dan juga para orang tua kita. Dan itu sebabnya semua yang diajarkan kepada kita itu wajib kita lakukan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Alkitab. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita mau menjadi anak Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan dalam setiap tugas-tugas sekolah kita, dalam setiap hal yang kita butuhkan. Kita juga harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jauh yang lebih baik dan jauh yang lebih kita butuhkan gitu, bukan hal yang kita inginkan saja, tapi apa yang kita benar-benar butuhkan untuk kita diberikan kepada kita, kayak gitu. Oke adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita mau satu dalam doa, kita mau berdoa, kita kunci tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat yang terindah Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah pada hari yang indah ini Tuhan akan terus memberkati, melindungi kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tidak dapat melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu Korps 2 Surabaya, Opsir Korps 2 Surabaya. Terima kasih buat semuanya Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa menurut apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik Korps 2 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next time. Bye-bye.